Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dayusman dengan NIM C240120141 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan review singkat mengenai dua jurnal internasional. Nah, yang ini jurnal pertama dengan judul Characterizing Fishing Effort and Spatial Extent of Coastal Fisheries. Nah, latar belakang. Sumber daya yang ada di pantai memiliki banyak keragaman dan manfaatnya bagi nelayan sekitar. Namun, karena tingginya penangkapan yang terjadi pada wilayah pesisir yang ada di dunia, sehingga menyebabkan penurunan ekosistem pantai dan karang, sehingga dapat membahayakan bagi ekosistem tersebut. Nah, di sini digunakan digitasi peta dalam memetakan penangkapan ikan pada wilayah pesisir pantai yang ada di Indonesia dan luar negeri. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengukur upaya penangkapan ikan dan berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi daerah di mana kelebihan kapasitas dapat mengancam keberlanjutan perikanan dan integritas ekosistem pesisir. Metode yang digunakan adalah pendekatan dalam analisis yang menggunakan data primer dan data sekunder dan melakukan analisisnya. Lalu analisis ini menggunakan aplikasi dalam digitasi hasil analisisnya. Nah, berikut hasil digitasi wilayah Afrika dari penggunaan dan penangkapan pada sekitar pantainya. Nah, bisa dilihat bahwasanya ada parameter warna yang menunjukkan banyaknya penangkapan yang terjadi pada wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki warna merah memiliki penangkapan yang sangat tinggi, dan yang warna krim atau putih itu tuh warna penangkapannya sedikit. Lalu pada benua atau Asia Tenggara bisa dilihat bahwasanya penangkapan atau kegiatan aktivitas pada pesisirnya sangat tinggi, terutama di Indonesia. Hampir di seluruh bagian pesisir Indonesia banyak terdapat warna merah yang menandakan tingginya penangkapan ikan dan ekosistem pantai yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan wilayah bagian Afrika Selatan, Amerika Selatan. Nah, di sini warnanya masih belum terlalu merah, atau masih dalam normal. Nah, simpulan dan saran, beberapa daerah pada benua yang diteliti sudah terdapat beberapa penangkapan yang berlebih pada ekosistem pantai. Sarannya, diperlukan tindak lanjut untuk meningkati lanjut terhadap peningkatan atau tingginya penangkapan ikan yang ada di pantai agar ekosistem dapat berjalan lebih normal. Nah, berikut data pusaka yang saya gunakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul The Use of GIS for the Integration of Traditional and Scientific Knowledge in Sporting Artisanal Fisheries Management in Southern Brazil. Nah, latar belakangnya, ekosistem yang terdapat pada wilayah Brazil bagian selatan ini cukup beragam dan banyak dimanfaatkan oleh para nelayan. Namun, karena tingginya aktivitas dari kegiatan nelayan dapat mengancam ekosistem yang ada di pantai, baik dari ikannya, terumbu karangnya, dan lain-lainnya. Sehingga diperlukannya analisis digitasi untuk menentukan wilayah mana saja yang berpotensi dalam jangka tahun yang akan datang. Nah, tujuannya untuk mensistemasi informasi untuk mendukung pengelolaannya efektif dari sumber daya perikanan pesisir di wilayah muara estuari Laguna Patas, Brazil Selatan. Nah, metode yang digunakan itu pertama menggunakan desain basis data atau database
lalu mengkompilasi dan standarisasi data melalui aplikasi, lalu pemrosesan digitasi. Nah, berikut merupakan hasil ikan yang banyak digunakan atau ditangkap pada Brazil Selatan. Nah, di sini terdapat spesies yang banyak digunakan, yaitu ikan lele pada wilayah Norte de Vuelta. Nah, lalu dia merupakan digitasi dan wilayah di mana saja ikan-ikan yang tadi ditangkap dan diperoleh, sehingga bisa diketahui di sini wilayah mana saja yang banyak terjadi penangkapan dan wilayah mana yang masih sedikit terjadi penangkapan. Simpulan dan saran, pengetahuan lokal mengenai proses yang dinamis dan adaptif yang dapat dengan mudah berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu, agar informasi tersebut dapat bermanfaat bagi pengelola dan pembuat kebijakan, pemetaan GIS harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan lokal. Dengan penyimpanan lebih lanjut, pendekatan ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan undang-undang perikanan, serta manajemen perencanaan di tingkat yang lanjut. Berikut daftar pustaka yang saya buatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.